Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Clemens Raharja, founder dari Entrepreneur Society. Dan hari ini kita akan masuk ke dalam sesi Q&A. Beberapa hari yang lalu tuh saya ada kasih question box di Instagram, di Entrepreneur Society, dan Instagram saya sendiri, Clemens Raharja. Dan kali ini kita akan jawab beberapa pertanyaan yang teman-teman udah kasih. Ada banyak banget pertanyaannya, thank you banget. Dan kita akan coba untuk menjawab ini satu persatu. So, pertanyaan yang pertama itu dari Crystal Vina, Crystal_Vina. Cara bangkitin usaha yang lagi down di masa pandemi. Nah teman-teman, kalau kita ngeliat, saya udah sering banget berbagi informasi dan ilmu tentang apa yang corona sudah ambil dari kita dan apa yang pandemi ini akan bisa berikan. Kita tinggal fokus ke hal-hal yang positif. Nah, tetap kalau kita fokus pada hal yang positif, jadi kalau usaha kamu down, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang harus kita lakukan adalah kita mengubah. Karena yang terjadi pada saat pandemi ini, kita melihat adanya perubahan consumer behavior atau cara orang-orang bertransaksi. Corona ini akan mengubah 3B yang saya bilang, cara kita bekerja, atau bersekolah, atau belajar, atau bertransaksi, dan berinteraksi. 3 hal ini akan berubah dan gimana caranya kita bisa beradaptasi. Kita harus bisa melihat cara bangkitin usaha yang lagi down itu supaya kita bisa adjust. Kalau misalkan dulu usaha kamu itu harus orang datang dan makan seperti restoran-restoran, nah sekarang take away atau bungkus atau mungkin yang diantar ke rumah, home delivery, itu yang lagi in banget dan yang lagi naik. Terus kalau misalkan dulu kamu cuman iklannya secara offline, kamu harus mulai masuk ke ranah online karena kita harus bisa melihat. Saya selalu bilang fokus untuk melihat dari apa yang pasar lagi lakukan sekarang. Kita consumer, apa ya disebutnya, kita fokus kepada apa yang konsumen lakukan. Nah justru kalau kamu sekarang lagi lockdown, kamu lagi pandemi, kamu lagi terikat, lagi harus diam di rumah, dan kita mau pergi ke mall pun gak bisa, apa yang kamu lakukan di rumah? Biasanya kita ngelihat dari mainan, gadget, nah, atau kita mungkin ngelihat dari apa? Nonton, entertainment, TV, atau mungkin kita ngelihat bahkan sekarang ada banyak yang seri-seri seperti kita ngomongin TV OTT online yang kamu mesti bayar subscription dan sebagainya. Mungkin di situ jadi sebuah media-media yang bagus untuk kamu promosikan. Kalau kita ngelihat sekarang yang paling mudah, kalau misalkan kita pengen satu yang real, itu adalah kamu bisa mulai beriklan secara digital. Mulai dari media sosial kamu dulu dirapihin. Mulai dari kamu bikin konten-konten yang menarik. Mulai dari kamu menceritakan sebenarnya bisnis kamu tuh apa, produk kamu tuh apa, dan impact apa yang bisa kamu berikan sama mereka. So, cara untuk meningkatkan usaha ya untuk menyebarluaskan informasi ini bahwa dari rumah masing-masing pun mereka masih bisa mendapatkan produk-produk kamu, masih bisa dikirim, nggak perlu repot lagi, transaksinya semuanya sekarang seamless digital. Mungkin itu bisa menjadi sebuah solusi. Coba transisikan ke sana dan saya yakin pasti akan ada perkembangan. Semangat terus! Oke, untuk pertanyaan yang kedua masih nyambung juga dengan pandemi. Kita ngeliat nih ada tips bisnis di masa pandemi dari @Natasha Marcos. Wow, tips bisnis, kalau kita mau ngeliat tips bisnis di masa pandemi ya tadi, kita mesti bisa transisi dari yang offline ke online. Kita harus bisa transisi karena apa? Semua orang terpaksa untuk stuck di rumah. Apalagi kalau kita ngeliat yang di kota-kota besar yang mengalami lockdown seperti di Jakarta, pasti akan bisa mengalami punya relevansi bahwa kita pesan makanan semua digital. Kita pesan apapun itu yang kebutuhan rumah kita melalui ojek online ya. Terus kita juga mulai ordernya melalui marketplace. Dan ini tips bisnis ya, sekarang mungkin kamu harus bisa memikirkan untuk transisi ke arah sana. Gimana caranya mengangkat branding kamu secara digital? Mulai lewat media sosial, tadi kita udah bilang marketplace, kamu jualannya coba mulai belajari untuk kita ngomongin semuanya online. Karena justru yang sampai saat ini masih bertahan itu mereka yang punya online presence yang cukup kuat. Jadi mulai fokus untuk melihat ke peluang-peluang yang ada di dunia digital. Semangat terus. Dan pertanyaan yang ketiga sekarang, ini pertanyaannya semua mirip-mirip ya, bagus banget. Jadi mungkin yang ini saya akan jawab sedikit lebih panjang. Apa bisnis yang menguntungkan di masa pandemi? Ini dari Naftalia Angel _miracle. Asik. Bisnis yang menguntungkan itu adalah, kalau saya selalu bilang, dan di buku ini juga di kurikulum dasar kita tadi saya sudah sebut di awal pada saat saya menjawab pertanyaan pertama, fokus untuk bantu orang lain terlebih dahulu. Ini esensi kewirausahaan nomor 2 dari 4 esensi kewirausahaan. Fokus untuk bantu orang lain dulu, duitnya akan datang belakangan. Maksudnya apa? Kita fokus kepada apa yang konsumen butuhkan, market butuhkan. Nah kalau misalnya kita melihat sekarang semuanya lagi lockdown, kira-kira kalau kita mau ngomongin tentang untuk ngebantu orang di era pandemi, kalau ngomongin dari diri kita sendiri yang sekarang masih ada di rumah, yang stuck di rumah, kira-kira apa sih yang kita butuhkan tadi? Saya udah bilang dari makanan, bahan pangan,
Bahkan sekarang kalau kita ngomongin delivery sayur, delivery grocery, itu juga udah banyak banget tuh. Logistik itu sangat mendukung. Itu untuk skala kita yang masih diam di rumah. Kalau kita ngomong skalanya yang sedikit lebih besar, mungkin kita ngeliat dari member di Entrepreneur Society banyak yang transisi sampai jualan APD, dari konveksi yang biasa bikinnya batik sampai apa segala macam, sekarang mereka mulai bikin yang masker, mereka mulai bikin apa. Dan kalau ngomongin masker pun itu juga sebenarnya kalau misalkan lihat semuanya kan tren. Pada saat sudah tidak lagi PSBB, itu benar-benar mereka istilahnya mau dipakai terus atau gimana. Tapi kalau kita switch menjadi trend fashion, orang-orang pasti akan pakai. Sekarang udah mulai pakai logo batik dengan huruf dan sebagainya, mungkin pakai mote-mote, mungkin pakai desain. Mungkin ada kemarin yang lumayan tuh bagus banget kalau ngomongin desain masker ya. Dia bikin masker scuba sebelum dilarang. Masker scuba di print muka-muka artis, itu omsetnya bisa sampai miliaran kalau kita ngeliat seperti itu. Jadi banyak sekali kalau kita ngeliat, yang penting kita fokus untuk bantu orang lain, kita fokus untuk menjadi sebuah solusi dari problem yang ada. Nah, kamu perhatikan problem apa yang ada di sekitar kamu sekarang dan gimana kamu bisa menjadi solusinya. Itu adalah kunci. Semangat. Nah, memang sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang masuk, dan ini untuk sesi Q&A yang pertama kali ini saya akan hanya bahas 3 pertanyaan ini karena ini semua ada relevansi langsung tentang pandemi. Semoga ini bisa membantu teman-teman, dan pantengin terus untuk sesi Q&A selanjutnya karena kamu pasti akan bisa mendapatkan insight-insight baru. Dan ingat, kalau misalkan lagi ada question box atau apapun itu di Instagram kita, di YouTube kita juga boleh tulis kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang pengen dijawab di comment box kita juga boleh, nanti akan kita jawab di sesi-sesi Q&A berikutnya. Semangat terus, Entrepreneur Society, go bold and beyond.